Assalamualaikum. Wajar kalau ada yang berekspektasi akan kecewa sama film-filmnya DC. Apalagi proyek lama sebelum DCU sejak masa kepemimpinan Peter Safran dan juga James Gunn. Aquaman and the Lost Kingdom pun seperti itu awalnya. Padahal ini film luar biasa. Semua mengira Mulan Jamila bakal benar-benar dianaktirikan di film solo kedua Aquaman ini dan mungkin film terakhirnya Aquaman. Namun ternyata enggak, dia anak kandung. Aku harus jujur dari awal, selain film ini teramat menyenangkan dan atraktif, aku patut merasa senang si mbak-mbak yang sempat kepergok Barbie di jalanan Spanyol ini ternyata berhasil mencuri perhatian dari awal sampai akhir filmnya. Aquaman and the Lost Kingdom. Arthur Curry resmi menjabat sebagai Raja Atlantis. Hidupnya berubah drastis. Kehadiran Arthur Jr., anaknya bersama dengan Mera, membuat tanggung jawabnya semakin besar selain menjadi Raja Atlantis. Alih-alih dramatis, hidupnya cuma sampai di situ doang. Semua mendadak heboh sejak David Kane berhasil menemukan Black Trident atau trisula hitam yang ia temui di salah satu wilayah di Atlantis. Trisula yang ternyata dimiliki oleh Kordax, saudara Atlan yang menguasai wilayah Atlantis bernama Necrus. Necrus yang ternyata telah dihapus dari Nordik sebagai salah satu dari 7 kerajaan Atlantis. Black Trident tadi menguasai dendam David Kane sejak ia menyaksikan ayahnya terbunuh oleh Aquaman di film Aquaman pertama. Dan demi menjaga agar kehancuran Atlantis tidak terjadi, Kordax tidak lagi hidup kembali, maka Arthur Curry dibantu King Orm harus mengatasi hal tersebut. Tenang, bukan spoiler kok. Intinya apa yang kalian saksikan dari cuplikan trailer atau klip yang beredar, yaitu hanya sebagian saja, oke? Aquaman and the Lost Kingdom sebenarnya lebih bagus dari itu. Cuma, fatalnya, kesan fun yang ditawarkan memang semenghibur itu, tapi karena berlebihan. Ada beberapa scene yang terasa jomplang, cutscene yang terasa kasar, drama keluarga dengan celutukan yang semula terasa fun, malah jadinya lebay. Beberapa plot hole berulang ditampilkan, tapi konklusinya malah nggak jelas. Baiklah jika nanti akan terjawab kalau Aquaman masuk ke dalam lini DCU yang baru. Masalahnya, enggak. Nasib film ini tuh diombang-ambing, ya sama seperti The Flash lah. Dan besar kemungkinan tidak dilanjutkan kan? Kemudian soal IMAX, ya aku nonton di IMAX, tidak menjamin details yang imersif. Beberapa bagian malah terlihat blurry. Ya ini nggak tahu ya apakah emang terjadi hanya di studioku doang, atau mungkin di kota lain berbeda. Ini nggak tahu apa yang emang mataku yang terlalu jeli, atau akunya aja yang sok oke gitu bisa melihat itu sebagai kekurangan. Beruntungnya kekurangan tadi tuh cuma sampai di situ doang, dan aku bisa menjamin kalau kata mereka-mereka yang bilang ini akan jadi film DC atau film Aquaman terjelek, demi apapun mereka salah. Ini film yang teramat berkesan menurutku secara personal. Oke, kesan yang pertama kali kurasakan adalah bagaimana pada akhirnya Arthur Curry bisa lebih lepas perannya. Jangan lihat komedinya yang kadang hit, kadang miss. Ya, Jason Momoa tuh sampai kapanpun mau sampai Aquaman bakal di-recast kek, dia tetap paling diingat sebagai Aquaman. Betul loh. Kemudian Amber Heard. Ya, batin ini pengen teriak rasanya ketika tahu Mera dapat perhatian lebih di film kedua Aquaman ini. Dirinya tidak dianaktirikan, perannya kuat dan solid. Dia punya andil besar, mencuri perhatian tiap kali scene dirinya. Terlepas masalah pribadinya dengan Johnny Depp atau berita viralnya, ya si Mulan Jamila from DC Universe ini tetap dipegang sama dia. Yahya Abdul-Mateen tuh, strong villain but not good enough. I love him tapi dia nggak begitu spesial. Kemudian Patrick Wilson, kasih kesempatan dia buat main film superhero lagi lah, ya. Dia punya pesona itu loh. Nicole Kidman dan Randall Park, scene-nya nggak begitu banyak, tapi mereka tampil dengan bagian yang paling penting. James Wan tuh entah dapat ilham dari mana ya, kesan dark mulai dikurangi banyak di sequel Aquaman ini dibandingkan film pertama. Bagus dan kurang di beberapa hal sih, tapi dia tahu cara menghidupkan film ini, dan membuat Aquaman 2 ini akan diingat penikmatnya sebagai salah satu film DC yang bagus. Aquaman and the Lost Kingdom tuh sebenarnya soal cerita nggak yang fresh juga. Semua tuh sadar, ada kemiripan film ini dengan film Black Panther. Ya nggak sih? Ini tuh Wakandanya bawah laut loh.
Aku nggak tahu ya seberapa banyak di antara kalian yang nantinya menilai film ini sebagai film DC yang jelek. Ya, sakarapmu, aku juga nggak peduli. Ini yang bisa aku sampaikan sih. Experience ini yang kujabarkan jujur apa adanya ke kalian semua. Dan ingat ya, sekali lagi aku selalu tekankan, ini adalah ulasan pribadiku, dan film apapun akan punya penilaian personal buat kalian masing-masing. Jadi silahkan nikmati film apapun dengan cara kalian sendiri. Oke? Silahkan ditonton. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya, biar gak ketinggalan review film terupdate lainnya. Kalau gitu, aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.